Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Rahmah dengan NIM 1805958. Di sini saya akan menjelaskan mengenai narsisme dan kekuasaan. Saya akan membahas mengenai narsisme. Konsep dan istilah narsisme berawal dari sebuah mitologi Yunani kuno tentang seorang pemuda tampan bernama Narsisus. Pemuda ini sangat mengagumi dan jatuh cinta pada refleksi gambar dirinya. Ia sangat ingin menjamah dan memiliki wajah yang dilihatnya dalam air. Namun, setiap kali ia mengulurkan tangannya untuk meraih refleksi dirinya, bayangan itu kemudian menghilang. Narsisme secara sederhana merupakan cinta kepada diri sendiri yang berlebihan. Orang-orang yang narsis meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih unggul daripada orang lain dan kurang bisa menghargai perasaan orang. Seseorang disebut memiliki gangguan kepribadian narsistik bila memiliki sedikitnya 5 dari 9 tanda berikut. Yang pertama, melebih-lebihkan prestasi dan bakatnya, merasa dirinya seorang yang hebat, selalu membutuhkan kekaguman dan pujian orang lain, berfantasi tentang kesuksesan, kecantikan, kekuasaan, dan ketenaran tanpa batas, menganggap diri istimewa dan unik sehingga hanya sudi bergaul dengan orang-orang lain yang berstatus tinggi atau berhubungan dengan institusi yang berkelas. Merasa berhak untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau orang lain harus selalu mengikuti kemauannya. Mengeksploitasi orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tidak dapat mengenali atau berempati dengan perasaan dan kebutuhan orang lain. Selalu iri hati dengan kesuksesan dan kepemilikan orang lain. Dan yang terakhir, berperilaku arogan, congkak, dan angkuh. Cakupan narsisme lebih luas, tidak hanya dipandang dari segi gaya hidup dan finansial, tetapi juga kekuasaan, prestasi, fisik, dan penampilan. Individu yang mempunyai kecenderungan narsisme lebih tertarik dengan hal yang hanya menyangkut dengan kesenangan pribadi. Pembahasan selanjutnya mengenai kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan terdapat di semua bidang kehidupan dan dijalankan. Kekuasaan dapat dilihat pada interaksi sosial antar manusia maupun antar kelompok yang mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu yang pertama, rasa takut. Perasaan takut pada seseorang akan menimbulkan kepatuhan terhadap segala kemajuan dan tindakan orang yang ditakuti tersebut. Rasa takut merupakan gejala universal yang terdapat di segala tempat dan biasanya dipergunakan sebaik-baiknya dalam masyarakat yang mempunyai pemerintahan otoriter. Yang kedua, rasa cinta. Rasa cinta menghasilkan perbuatan yang pada umumnya bersifat posesif. Apabila ada suatu reaksi positif dari masyarakat yang dikuasai, maka sistem kekuasaan akan dapat berjalan dengan baik dan teratur. Yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan bisa timbul sebagai hasil hubungan langsung antara dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif. Soal kepercayaan sangat penting demi kelangsungan kekuasaan. Dan yang terakhir adalah pemujaan. Sistem kepercayaan mungkin dapat disangkal oleh orang lain, tetapi sistem pemujaan membawa seseorang dan kelompok untuk membenarkan segala sesuatu yang datang dari penguasa tersebut. French dan Raven membaginya atas 5 sumber kekuasaan, yakni kekuasaan paksaan. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan jenis ini mempunyai kemampuan untuk mengenakan hukuman, dampratan, atau pemecatan. Selanjutnya ada kekuasaan keahlian. Kekuasaan ini bersumber dari keahlian, kecakapan, atau pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang lain. Yang ketiga ada kekuasaan legitimasi. Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh pemimpin. Secara normal, semakin tinggi posisi seorang pemimpin, maka semakin besar kekuasaan legitimasinya. Selanjutnya ada kekuasaan referensi. Kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan referensinya ini pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh orang lain karena kepribadiannya. Dan yang terakhir itu ada kekuasaan penghargaan.
Kekuasaan ini bersumber atas kemampuan untuk menyediakan penghargaan atau hadiah bagi orang lain, misalnya gaji, promosi, atau penghargaan jasa. Pembahasan terakhir mengenai narsisme dan kekuasaan. Kekuasaan dalam ranah narsis selalu ditempatkan di atas segala-galanya. Dengan demikian, segala macam cara dilakukan ala Machiavelli untuk meraih ilusi kekuasaan dan menyingkirkan setiap pesaingnya. Penguasa yang terasuki gejala narsis, ia kerap merasakan kekuasaan sebagai candu. Seorang diktator yang ingin terus berkuasa, misalnya akan terus-menerus memoles citra dirinya sehingga menjadi candu kekuasaan. Praksis kekuasaan yang selama ini dilakukan dengan upaya menyingkirkan orang lain demi pemenuhan selera kepentingan diri yang narsistik harus dihentikan dan harus dimulai dengan membangun keutuhan hati untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Dan penjelasan dari saya tentang narsisme dan kekuasaan. Pembahasan kali ini ditutup dengan quotes yang dituliskan oleh Maishi Junardi. Beliau mengatakan, filsafat Cina Tao Te Ching dalam The Book of Change mengajarkan, dia yang mengenal orang lain adalah seorang bijak, dia yang mengenal dirinya sendiri adalah orang yang tercerahkan, dia yang menguasai orang lain memiliki kekuatan, dia yang menguasai dirinya sendiri memiliki kekuasaan. Menguasai diri sendiri membuat kita terus seimbang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.